Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan di video kali ini saya akan memberikan pada kalian tutorial membuat website menggunakan Tailwind CSS. Jadi pertama-tama kalian itu masuk ke sini ke folder, terus ke dokumen, kalian buat folder baru seperti ini. Folder, silakan di sini saya hapus ini foldernya. Terus kalian buat ini tutor Tailwind. Terus di sini kalian klik kanan, kalian buka hmm, new window dan buka baru. Terus ini kalian open folder, kalian cari tadi dokumen yang kalian baru bikin, misalkan tutor Tailwind CSS ini, kalian masuk. Nah gini, setelah itu kalian ini bikin dulu pertama-tama index.html, terus kalian bikin baru lagi folder namanya tuh src. Terus ini kita tutup aja ini foldernya. Terus habis itu kalian masuk ke Tailwind CSS, lalu kalian pencet ini get started. Terus kalian pilih yang Tailwind CLI ini. Terus sambil menunggu kita balik lagi ke yang tadi. Dalam sini tuh kita bikin namanya input css, enter. Nah terus dari situ kalian pencet ini salin, masuk ke sini inputnya, kalian ke terminal. Terus dari sini kalian tinggal copy paste, enter. Sambil menunggu, nah nanti itu keluar ini package-nya. Tuh. Habis itu kalian ini masukin ini salin, masukin ke ini CSS kalian. Terus habis itu kalian masuk ini yang ini. Nah ini salin aja, masuk ke sini, terus enter. Maka di sini akan memproses, akan di download si Tailwind-nya. Nah ini Tailwind-nya yang amat banyak ini. Lalu setelah itu kita sudah bisa menggunakan Tailwind-nya. Ini akan kita copy, kita masuk ke yang tadi ke index.html, kita Ctrl V, paste. Maka kalau misalkan kita di sini go live,
Nah, maka akan terlihat itu tulisannya ya. Sudah bisa kita gunakan. Dan di sini kalian kalau mau, kalian bisa masuk ke folder tadi lagi. Oh ya, enggak, kita kesini aja. Di sini kita bikin folder baru, kasih nama image. Nah, dalam image ini kalian masukin aja apa aja gambar yang kalian mau. Saya di sini oh ya, satu lagi tambahan, ini kita harus memasukkan namanya, bukan ini, kita harus bikin sebuah file baru, kasih nama .gitgenor, terus kita masukin kita masukin ini, nah ini node_modules, kita copy terus kita masukin ke sini. Nah, fungsinya buat apa? Buat memperingan nanti misalkan kita mau push ke ini GitHub repo. Lalu kita kalau mau persiapan buat nanti, karena kita akan pakai JavaScript, kita kasih nama main.js, enter. Oke. Terus dari sini kita akan membagi layar jadi dua dengan yang sebelumnya sudah jadi. Jadi di sini hanya sekedar seperti apa, copy paste gitu kurang lebih. Ini apa, atur dulu ya ke kanan supaya enak seperti ini. Tapi sebenarnya enggak, ini tetap di kanan. Terus dari sini kita bisa fokus saja ke bagian yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita pertama-tama kita mulai dari yang namanya title. Misalkan kita kasih title tuh, title Thailand CSS. Nah, di sini kalau kalian lihat ini tuh langsung ya masuk. Yang kita cek juga, kita akan lihat ini perubahannya ada di sini, karena di situ perubahannya. Lalu kita akan masukin ini ya, script src ini. Misalkan kita masuk, nah ini jadi gitu tadi, salah satu cara buat ngecek apakah sudah terhubung atau belum. Kita masukin dulu yang scriptnya, script /src, kita kasih titik, terus kita langsung aja ini yang src ini, terus arahin ke main.js seperti itu. Lalu di sini kita bisa hapus saja ini ya, tulisannya kita hapus. Terus kita masukin di sini, kita pertama-tama kasih komen dulu. Komen akan kasih nama nav menu. Jadi kita bakal bikin bagian atas dari sini nih. Nah, yang ini bagian atas ya, namanya itu nav. Kita bikin kita mulai dari kelas dari body class, atau kalau mau kita bisa langsung seperti ini, body ini udah pasti kelas, kita langsung min dash screen, terus dot dg dash slate dash 50 dot dark, terus kita kasih ini, terus
bg dash black, tuh apa lagi, bg dash black, terus dot dark text dash white, terus tab. Nah, dengan begitu kalian udah membuat sebuah ini satu class. Nah, di sini kita langsung lagi header pakai cara yang tadi, dot bg tail dash 700 dot text dash white dot sticky. Fungsinya buat nanti sinapnya tuh tetap berada di atas sticky. Terus nanti kita kasih dot top dash 0 dot z dash 10. Jadi kita tap lagi, terus kita enter. Nah, kalau kalian lihat, oh belum ada hasilnya ya, tidak apa-apa. Kita di sini bakal langsung masuk ke itu section class, section dot max dash w dash for xl dot mx dash auto dot p dash 4 dot flex dot justify dash between dot items dash center. Kita tap, langsung enter lagi. Di sini kita bakal bikin tulisannya di atas judul H1 dot text dash 3xl dot font dash medium. Nah, kita enter lagi, terus kita di sini kasih link href di sini kita nggak usah kasih class, kita kasih aja ini hashtag hero supaya nanti ketika kita ingin pengen balik ke bagian ini, kita bisa langsung pencet dari button. Terus di sini kita bakal bikin div, terus kita bakal enter lagi, terus kita bakal tulis di sini mau button ID kan ini. Di sini kasih nama ID-nya itu mobile dash menu open dash button sesuai sama yang di sebelah kiri ini. Oh, ternyata kita di bawahnya belum ada ini. Maka kita itu buat tutup kurung.
Terus kita lihat apakah sudah sama yang sebelah kiri. Text tree SM hidden. Di sini kita langsung aja copy di sini. Nah, kalau kalian mau caranya sama kayak tadi, jadi awalnya tuh kasih class. Nah, sebelum penulisannya tuh tuh. Nah, seperti ini kita copy. Terus dari sini kita enter. Terus di sini kita kasih span ID hamburger. Di sini kita bakal bikin hamburger dash icon. Tutup kurung. Terus di sini kita bakal kasih ini apa namanya, semacam tanda gitu. Caranya ikutin aja. Sini terus kasih tag, terus kasih nomor 9776. Nah, kita save, kita coba lihat. Nah, di sini bakal keluar seperti ini. Ini saja, entah kenapa ini. Harusnya sudah mulai ini ya. Ada ini ya. Apa? Warna ini ya. Ini sama sih. Ya, ini harusnya sama ini. Terusnya di sini ada bedanya. Oke, jadi sini saya ingin nambahin lagi sesuatu. Coba kita masukin ini yang scriptnya ini ke dalam sini kita kasih spasi, terus kita masukin ini. Nah, ini bakal ngedebat. Jadi nanti misalkan kalian keluar nih hafal si VS Code nya, kalian tinggal ya npm run dev ya gitu. Oke, jadi ternyata ada sedikit kesalahan ya. Di sini kalian bisa perbaiki. Jadi tadi saya salah lihat. Jadi kalau misalkan ini kan si index.html ada di bagian root nih. Root itu yang mencakup keseluruhannya. Jadi dia itu tidak termasuk dalam folder manapun. Nah, kalau buat menyambunginya, kita itu awal-awal kita nambahin ini 1 titik, terus slash, terus kita tambahin src ini nama foldernya, terus kita masukin filenya ini output css. Nah, dengan begitu kalian bisa lihat, nah sudah ada tulisannya dan ini bisa diklik. Oke, lanjut lagi di sini. Kita akan bikin namanya nav class ya di bawah sini, masih dengan div yang sama, dan ini dibuka div ini. Kita masukin di sini ada nav class. Nav berarti ini kita langsung nav dot hidden dash sm block terus space
dash. Oh no, not like that. Terus ininya, nah kita masuk terus x dash 8 dot text dash xl. Kita langsung aja enter, terus kita enter lagi ke bawah, terus sebelum itu kita lanjutin. Di sini kita akan tambahkan namanya area label dot main. Kita akan tambahin area dash label. Di sini kita kasih main. Oke. Baru sekarang kita masuk ke ini. Nah, jadi itu tadi akan dari sini ke sini. Caranya itu kalian tinggal aja pencet tab, nanti bakal langsung nyampe. Gitu. Terus di sini kita akan tulis tag ref. Di sini kita bakal kasih nama kelas-kelasnya yang bakal kita masukin nanti. Mungkin bisa kita kosongin dulu buat sekarang. Kita bakal lebih masuk ke kelasnya. Kelasnya pada ini kelas, kasih hover apa ini, tekstil bukan, karena ini kita kasih opacity-nya kita kasih 90 gitu. Setelah itu cara gampangnya kita Shift Alt T ke bawah gitu, atau tambah lagi salah Shift Alt T ke bawah. Oke. Dan sepertinya kita akan istirahat dulu sebentar karena sudah adzan di sini. Oke guys, kembali lagi. Jadi di sini kalian bisa isi ini linknya, kalian bisa isi nanti dengan kelas-kelas yang akan kita buat. Nah, kalian bisa kasih nama project, terus ada quotes, terus ada nanti skill, terus kalian bisa namain juga namanya kontak. Di sini kalian bisa ganti juga namanya, misalkan quotes gitu, quotes, terus skills, terus di bawahnya kalian bisa masukin my contact. Terus kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di sini kita masih di bagian header, kita akan kasih spasi di sini, tambahin section. Kita akan menambahkan bagian section ID. Bukan seperti ini, jadi bisa kita ubah nanti. Terus kita kasih ID-nya itu mobile dash menu. Ini fungsinya buat nanti ketika kita main di JavaScript. Terus di sini ini tinggal masukin, kita hapus dulu, terus kita masukin kelasnya, ada top 16, terus absolute, ini tuh posisinya, terus hidden,
terus ada W dash full, terus ada origin dash top, terus ada animate dash open dash menu, terus ada flex dash column page white, terus ada text white. Text white, terus teksnya kita kasih ukuran 5XL. Terus Z ini fungsinya biar muncul si bagian ini atau mobile menu ini. Soalnya kita akan bikin yang namanya hamburger menu. NPM Oke, udah enggak? Kita save dulu ya. Oke, lanjut lagi di bagian sini. Di sini buat bagian bawahnya itu masih sama, cuma di sini kita akan kasih penutup dulu buat si section ini. Di sini bisa samain aja kayak yang sebelumnya. Cuma di sini ada yang berbeda, yaitu di bagian nafasnya. Justify center, item center, flex column. Kita coba samain dulu. Jika kalian mau nambahin sesuatu, nggak apa-apa, kalian bisa menyesuaikannya sesuai keinginan kalian. Nggak harus benar-benar sama. Akan item center, space, item center, terus ada pay dash 8. Oke, terus ini kita kasih area label, area dash label, tab. Di sini kita area labelnya mobile. Nakoda section header. Oke. Di sini kita kasih lagi spasi ke bawah 3. Di sini kita kasih komentar dulu. Kita akan bikin bagian section here. Nah, sebelum itu, jika kalian ingin lihat, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah ada. Sudah terlihat ya tulisannya. Lalu kita lanjut lagi ke bawah. Kita akan bikin main class. Kalau itu kita maksudnya main dot, kita langsung masukin max dash w dash for xl dot mx dash auto. Tab langsung ada, kita langsung enter lagi, masukin section. Aduh,
kita kasih kelas hero, terus kita kasih kelasnya di sini kelasnya kita kasih flex dash column dash reverse dash justify dash center some flex. Justify center SM, kita kasih flex dash row e dash 6 items center gap dash 8 di 12. Scrollnya kita tambahin juga scroll, MT nya kita kasih 40, terus ada kita kasih widescreen nya tuh section dash main dash height dash tall, ini tuh buat nanti di mobilenya. Section dash main dash oke. Lalu kita di bawahnya bikin artikel. Bawah kita bikin artikel class artikel dot sm w 1,5 masukin. Terus kita bawa lagi, kita bisa bikin h2 class. Sini kita h2 max dash w dash md dot text dash for xl dot font dash bold dot text dash center dot sm text dash left dot text dash slide sebenarnya ada yang salah tadi di sini. Ini kita cek lagi sm text left, sm lagi, ada sm lagi, sm text dash 5xl dot text slide 900, terus dot dark text dash white. Oke, kita masukin kelasnya, set, kita ke bawah. Kita bisa kasih tulisan apa aja, misalkan di sini welcome to the span class
text indigo 700, dark text indigo 300, welcome to my Tailwind project. Kan seperti ini. Di sini kalian bisa pause dulu, screenshot span class-nya. Terus jangan lupa penutupnya di bagian akhir kata yang ingin kalian kasih warna. Contohnya seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan. Di sini kita bakal kasih ini paragraf. Di sini kita bisa langsung copy aja. Terus copy di sini. Sini kalau kalian mau, kalian bisa lihat, bisa kalian pause. Oke, sudah sama. Ini kalau kalian lihat lagi seperti ini nanti hasilnya. Lalu daripada kalian ribet-ribet lagi, kita di sini bakal langsung kita blok ini ke sini, terus shift alt ke bawah. Nah, di situ kalian bakal langsung ini sini atau bakal langsung ke copy semuanya. Cuma di sini kalian bisa ganti aja tulisannya, kalian mau tulisan apa terserah kalian. Di sini contoh dari AI, Tailwind is a utility first framework that allows for rapid UI development. Oke, terus di bagian bawahnya ini kita bakal tambahin image dot setengah dot mb dash 6 dot rounded dash 4. Oke. Di sini kalian bisa langsung aja masukin folder yang kalian mau. Misalkan di sini image, kalian tab, kalian misalkan mau kasih foto apa di sini, misalkan Hayato Togashi. Dan di sini kalian bisa kasih nama alt. Jadi fungsi alt ini jika gambar kalian tidak muncul, maka akan ada tulisan yang menggantikannya. Bisa dibilang seperti itu. Font profile. Terus jangan lupa kita kasih baru image lazy. Nah, seperti ini fungsinya, biar nanti hasilnya bakal seperti ini. Keren bukan? Lalu kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Dan di sini masih dengan bagian main. Ya, sepertinya bagian main. Oh iya, masih jauh mainnya. Jadi di sini buat section ini kita udah selesai bagian hero. Sekarang kita lanjut lagi di bagian bawah. Kita akan bikin ini bagian project kita. Jadi di sini kita langsung aja copy semuanya,
set, nyampe bagian sini kita copy, terus kita masukin ke sini. Nah, jadi kalian bisa pause dulu. Dan ketika kalian ini, kalian bakal langsung keluarnya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi fungsi dari HR class ini untuk membuat garis yang ini nih. Nah, ini garis itu berasal dari bagian ini. Lalu section ID ini project, supaya nanti kalau kita mau, kalau misalkan kita mau pencet nih, misalkan pencet, oke, ini tuh project. Nah, itu gitu. Oh, berarti di sini ada salah penulisan, guys. Kita cek lagi ke atas. Oke, ini harusnya bukan home, tapi kita kasih nama my project. My projects. Nah, lalu di sini ini adalah kelasnya, teks, XL, ukuran, ini apa, jenis fontnya bakal kelihatan tebel. My project nih tebel, bold, terus SM. Jadi kalau misalkan kita kecilin, nah ini bakal langsung menyesuaikannya. Nah, gitu. Lalu kita lanjut lagi. Ke sini. Di sini setelah kalian tadi ini, maka selanjutnya kita kasih spasi lah di bagian bawah sini, spasi 2. Lalu kita masuk ke bagian, ya kita belum masih bagian ini. Ini adalah bagian dari project. Kasih spasi. Ini tab. Rapihin lagi, rapihin. Di sini kita akan masuk ke bagian namanya quotes. Dan dia sangat panjang sekali, masya Allah. Jadi cara gampangnya itu kita copy, tapi di sini nggak bakal langsung semuanya kita copy. Saya bakal copy dari sini. Nah, figure. Nah, dari sini kita copy terus ke bagian ini yang tadi. Nah, lalu dari sini saya akan jelaskan. Jadi ini adalah bagian section, ini ada padding, terus ada margin, ada scroll, ada ukurannya. Terus di sini jika kalian lihat di sini, nah ini tuh ada yang namanya
tanda petik ya kalau saya sebut. Dan ini sangat-sangat panjang sekali. Nah, ini bagian judul atasnya, what I gained from learning coding. Terus ada teksnya, ukurannya segini, fontnya ini, bagiannya di sini. Kalau misalkan di mobile bakal jadi segimana, dan marginnya ada warna teksnya. Terus di sini ini adalah figur, ini adalah block quote. Block quote itu yang ini, yang hitam ini. Nah, ini bagian ini block quote, ini kotak. Terus ini kasih backgroundnya teal, kalau misalkan gelap jadi gelap. Shading, terus rounded itu jadi kayak sudutnya jadi melengkung gitu. Terus di sini ada teks, ukurannya segini, warnanya segini. Before ini tuh oh ini yang tanda petiknya ini. Nah, ini tanda petik ini itu dari yang before ini. Before content, terus kasih font serif, before absolute. Nah, terus dari sini saya tinggal copy ulang after content ke sini. Oke. Kalian kalau mau bisa pause, bakal saya kasih lihat pelan-pelan. Nah, seperti itu. Lalu kita dari sini blok semuanya sampai ke figur ini, kita langsung shift alt ke bawah 3 kali, 1 2. Dari sini kalian bisa ngotak-ngatik lagi, asalkan kalian mau nambahin apa atau bagaimana, kalian bisa tambahin lagi, kalian bisa otak-atik lagi. Lalu ini itu tuh, nah ini apa yang garis ini, garis yang bikin kita kayak tulisan apa italic gitu, fungsi dari kode ini tuh. Oke. Selanjutnya kita bakal masukin lagi ke bagian skillnya. Kita akan masuk ke bagian skill di sini. Kita masukin garisnya, blok, terus copy. Dari sini kita langsung kirim atau paste. Lalu di sini kalau kita lihat hasilnya, maka bakal nambah di sini. Cuma sepertinya ada sedikit masalah di sini. Oh, dan ternyata saya belum masukin gambaran. Jadi cara masukin gambar itu kalau saya sebenarnya masih ada bingung cara cepatnya. Cuma di sini saya cuma tinggal ini aja, copy, terus masukin ke dokumen yang ini, image, terus tuh paste, terus masukin lagi ke sini. Image, terus yang bootstrap ini kita masukin pas bukan di sini, ini hapus, bukan di sini pastenya tapi di sini. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, maka seharusnya gambarnya sudah muncul. Kita save. Oke, sudah muncul. Nah, di sini
Di sini kalian bisa screenshot dulu buat lanjutin codingnya. Caranya tadi juga sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita masuk lagi ke bagian kontak nih. Copy terus sampai bawah, enggak kan seperti itu. Copy terus masukin. Nah, tapi di sini saya akan ganti gambar. Kita akan gunakan gambar lain. Nah, pakai satu aja kalau misalkan cuma beda folder gitu. Kita masukkan beautiful Night. Lihat. Nah, tapi di sini sepertinya kita akan hilangkan ini rounded full supaya penuh ini ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu di bawahnya ini bisa kalian tulis juga submit. Saya akan biarkan kalian lihat. Dan ini benar-benar ya, begitulah, habis kata-kata saya. Terus saya akan jelaskan dulu sedikit. Ini tuh jadi di bagian label ini, label itu yang ini, nah yang ini subjek ini tuh adalah label, ini subjek, ini label, terus ini input ini yang putih ini. Nah ini inputnya, kita kasih ID nya subjek, name subjek, required main length 3, max length 3, placeholder user subject. Placeholder tuh yang ini, yang tulisan ini placeholder. Terus classnya lebarnya penuh, backgroundnya putih, terus warnanya teksnya hitam, ukurannya 2XL, kalau kecil jadi 3XL, paddingnya 3, rounded XL itu berarti ini enggak ada lengkukannya ini. Makanya tadi saya hapus yang ini. Terus bordernya solid itu ini. Nah ini border. Terus border slide itu hitam putih. Dan ini adalah text area yang gede ini. Text area column set 3, animation, request class, dan begitulah. Lalu kita akan masuk ke bagian footer. Di sini kita akan kasih spasi di bawah sini. Dan kita langsung copy lagi footer, Ctrl C ke sini, ke sini. Tapi sepertinya di sini ada sedikit salah, jadi kita hapus ini. Akun atau body itu enggak usah 2, 1 aja cukup. Lalu di sini kalian bisa screenshot buat kalian tulis kodenya. Ini linknya, kalau misalkan kalian mau masukin email kalian juga nggak apa-apa, yang realnya nanti bakal langsung masuk ke sana. Terus nomor telepon, terus ini tuh ada bagian project, scale, contact,
Ini tulisan nama di bagian sini. Nah ini ke sini sekarang kita pencet jadi gini, jadi langsung ke atasnya, dan bisa dipencet juga. Adalah copy rack-nya. Copy rack itu yang ini copy rack-nya. Yang ini nih. Nah, oke. Tapi sebelum itu kita akan kasih dulu sedikit jeda. Ini adalah footer. Terus ini adalah namanya kontak. Kontak. Terus ini adalah bagian skills gitu. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian main.js-nya. Main.js. Nah ini. Jadi main.js itu tidak akan terlalu ribet. Di sini langsung ke sini. Nah, terus. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi ini codes. Nah ini bakal si dokumen cons button ini cons button. Jadi fungsinya ini biar nanti supaya si hamburger menu kita tuh bisa dipencet. Hamburger menu tuh yang ada di sini nih. Nah ini hamburger icon. Jadi ketika kita ukuran layar yang kita gunakan itu seperti mobile gitu, nah itu bakal keluar nih hamburger menu, dan ketika kita pencet ini akan sampai. Nah enggak kan. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Oke, jadi saya sudah menemukan masalahnya dan ternyata kita belum masukin ini dokumen ini. Ini salah satu yang paling penting juga, jangan sampai kelupaan supaya bisa dipencet. Nah kita copy bawah. Nah kita coba testing. Di sini kita coba refresh dulu. Terus kita coba inspect. Kalau kita lihat di sini. Nah ini bakal ada, bisa dipencet juga. Sebenarnya di sini ada sedikit error. Oke. Bentar, ini ada sedikit masalah lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga kurang tahu ini salah, bingungnya di mana, salahnya di mana. Mungkin nanti setelah video ini kalian tonton sampai selesai, kalian mungkin bisa mencari tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangannya saya ini. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menemukan apa yang salah dengan kode saya. Oke, sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.